Tektonisme litosfer itu lapisan kulit bumi. Lapisan astenosfer itu lapisan selubung yang terletak di bawah litosfer. Dan lapisan barisfer itu inti bumi yang bagian paling dalam, Bu. Oke, masih ingat ya materi minggu lalu? Ya, Bu. Sekarang kita masuk ke proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, bisa menjelaskan apa itu tektonisme. Yang kedua, bisa memahami dan menjelaskan apa pengaruh tektonisme terhadap kehidupan. Dan yang terakhir, bisa menjelaskan contoh-contoh tektonisme dalam pengaruh kehidupan. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Ibu akan menanyakan apa itu tektonisme. Ada yang bisa? Ada, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Tektonisme itu adalah proses terjadinya akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan retakan pada struktur di suatu daerah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 10, Bu. 10 Juli. Iya, Bu. Tektonisme itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tektonisme itu dibagi menjadi dua. Ada epirogenesa, ada epirogenesa, dan ada orogenesa. Ada yang tahu apa itu epirogenesa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Silakan. Epirogenesa adalah gerakan muka bumi dengan tenaga yang lambat dan wilayah yang luas. Ya, epirogenesa itu adalah satu pergerakan di muka bumi dengan gerakan yang lambat dan di wilayah yang luas. Epirogenesa ini juga dibagi menjadi dua. Apa saja? Epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Oke, Ibu ada gambar tentang epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Ananda semua silakan memahami gambar yang Ibu kasih, mana yang di situ epirogenesa positif dan mana yang di sini epirogenesa negatif. Dan dijelaskan ya. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Bu. Ya, Nurul silakan bisa menjawab. Sini aja, Bu. Iya, silakan. Baik, dari gambar yang telah Ibu kasih tadi ini dan pengamatan kami, ini termasuk dalam epirogenesa positif karena adanya gerakan turun-turunnya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut naik ke
kepada Teluk Hudson, depresi contohnya seperti Kepulauan Banda, Teluk Hudson di Kanada, depresi Katanga di Kongo, dan Laut Mati. Oke. Siapa yang bisa menjawab satunya lagi? Yola, silakan. Baiklah, dari pengamatan kami, gambar ini termasuk epirogenesa negatif karena bentuk muka bumi yang terjadi akibat tekanan vertikal dan horizontal pada kulit bumi yang keras atau padat sehingga menjadi patah. Contohnya sleng semangkuk, lembang, palu, dan opak. Oke, paham ya? Paham, Berarti gambaran di depan ini adalah epirogenesa positif karena adanya turunnya daratan. Karena air laut itu akan pasti tetap kan, tidak ada naik turunnya. Dan yang kedua, gambar yang kedua di sini yaitu epirogenesa negatif karena daratan ya, naiknya daratan. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke orogenesa. Ada yang tahu orogenesa itu apa? Baiklah, kalau tidak, Ibu akan menjelaskan. Orogenesa itu adalah kebalikannya dari epirogenesa. Yang tadi gerakannya lambat, sekarang cepat. Yang tadi wilayahnya luas, sekarang sempit. Epirogenesa itu dibagi menjadi 3. Ada apa saja? Lipatan, sesar, Ada lipatan, sesar, patahan, ada patahan, retakan, dan ada retakan. Nah, Ibu, di sini hanya cuman ada 2 gambar karena yang satunya Ibu lupa ngeprintnya. Ya, Bu. Maaf ya. Yang satunya itu bisa nengok dari HP aja, gambar dari lipatan. Coba jelaskan mana yang di sini gambar lipatan, mana yang patahan, dan mana yang retakan. Dan dijelaskan apa itu patahan, apa itu lipatan, dan apa itu retakan. Ada yang bisa menjelaskan? Ini, Bu. Silakan. Silakan Dini. Gambar ini merupakan retakan karena retakan adalah bentuk muka bumi karena pengaruh gaya lenggang yang mengarah kedua arah yang berlawanan sehingga terjadi retakan tetapi masih bersambung. Oke. Gambar ini merupakan retakan, Bu. Yola, bisa? Belum, Bu. Oke, siapa yang bisa menjelaskan? Gambar yang ini siapa yang bisa menjelaskan? Yola bisa? Coba, Bu. Oke, silakan. Gambar ini termasuk gambar patahan, Bu, karena bentuk muka bumi yang terjadi akibat tekanan vertikal dan horizontal pada kulit bumi yang keras, kaku, atau padat sehingga menjadi patahan, Bu. Oke, siapa yang di sini bisa memberikan contoh gambar dari lipatan? Silakan searching aja, nggak masalah. Oke, boleh Bu, pinjam HP-nya sebentar. Boleh, Bu. Baiklah, ini adalah gambar dari Contoh contoh lipatan. Ada yang bisa menjelaskan?
adanya bentuk muka bumi yang terjadi akibat tekanan vertikal dan horizontal pada kulit bumi yang lentur atau elastis sehingga menjadi berkerut atau berlipat. Contohnya bukit barisan. Oke, semuanya paham ya? Paham, Paham, Bu? Bu. Apa itu ini gambar itu? Ini gambar patahan dan ini gambar retakan dan yang di HP tadi ada gambar lipatan. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pengaruhnya tektonisme terhadap kehidupan. Ada yang bisa memberikan contohnya? Nurul, silakan bisa memberikan satu contoh. Contoh dari tektonisme pengaruh terhadap kehidupan. Ya, Bu. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Kiola. Salah satunya sebagai mata pencarian sesuai di mana masyarakat itu tinggal, Bu. Oke. Sesuai mata pencarian ya. Sesuai mata pencarian di mana Masyarakat itu tinggal. Masyarakat itu tinggal. Yang kedua bisa Nurul. Karena terjadinya kegiatan tektonisme tersebut, tanah menjadi subur karena tubrukan lempeng yang berupa subduksi. Oke. Tanah menjadi subur Karena tubrukan lempeng. subur karena Tubrukan lempeng. tubrukan lempeng. Siapa bisa memberikan contohnya lagi? Bu. Silakan Dini. Salah satu contoh dari pengaruh tektonisme terhadap kehidupan yaitu sebagai tempat tinggal manusia yang sesuai dengan kondisi topografinya, Bu. Iya. Sesuai tempat tinggal Dengan kondisi topografi. sesuai tempat tinggal manusia Dengan kondisi topografi. dengan kondisi topografi. Dan yang terakhir ada contoh yaitu mata pencarian sesuai ia tinggal. Ada mata pencarian sesuai ia tinggal. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Paham, Bu. Insyaallah paham, Bu. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Materi kita sampai di sini dulu ya. Ya, Bu. Kita lanjut ke materi. Kita lanjut ke minggu kedepannya. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, kita menyimpulkan sama-sama ya. Tadi ada tektonisme. Tektonisme itu adalah Pergerakan, pengangkatan, lipatan. ya ada pergerakan, ada lipatan, ada retakan di patahan di suatu wilayah tertentu. Ada tektonisme itu dibagi menjadi dua. Ada apa saja tadi? Epirogenesa dan orogenesa. Ya, ada epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa itu dibagi menjadi dua, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa Negatif.
orogenesa. Ada yang paham apa itu orogenesa tadi? Kebalikannya dari epirogenesa, yang pergerakannya cepat di wilayahnya sempit. Dibagi menjadi tiga. Ada apa saja? Ada lipatan, patahan, dan retakan. Nah, contoh pengaruh terhadap kehidupan tadi apa? Ada apa saja? Ada apa saja? Sesuai pencarian di mana masyarakat itu tinggal. Ya, ada tanah menjadi subur karena tumbukan lempeng. Yang ketiga ada sesuai tempat tinggal manusia dengan kondisi topografi. Dan yang keempat ada mata pencarian sesuai dia tinggal. Oke, baiklah. Sampai di sini paham ya semuanya? Paham, Bu. Oke, materi selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda. Buka halaman 57. Di situ ada soal-soal, silakan dikerjakan. Dan materi selanjutnya yaitu ada proses vulkanisme dan pengaruh terhadap kehidupan. Oke, sampai di sini semuanya paham dan mengerti ya? Ya, Ya, Bu. Oke, baiklah, kita selesaikan dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, sebaiknya berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ibu pulang dulu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum.